pubertas yaitu 17 sampai 18 tahun dan periode remaja adalah 19 sampai 21 tahun. Jadi kalian termasuk ke dalam masa remaja apa kalau usianya termasuk 14? Masa pubertas. Ya, betul. Nah, pola makan remaja itu salah. Oke, selanjutnya. Nah, oke, jangan kaget ya. Perilaku makan menyimpang pada remaja yang kakak jelaskan tadi itu, yang pertama ada 4 jenis. Yang pertama adalah anoreksia nervosa, yang seperti ini disebut dengan anoreksia nervosa. Kemudian ada juga bulimia nervosa, yang kayak gini ada ya. Nanti juga ada binge eating dengan obesitas, memuntahkan kembali makanan yang mereka makan. Jadi nggak ada makanan yang dikonsumsinya tadi itu nggak diproduksi di dalam tubuhnya. Jadi yang sama aja, gizi nggak ada yang masuk ke dalam tubuhnya, jadi kurus-kurus semua. Kalau ada pengen ideal ya konsumsi makanan yang bergizi ya. Selanjutnya, mana mau? Yuk, oke. Di sini ada juga yang disebut dengan binge eating dan juga obesitas akibat konsumsi junk food dan fast food. Kalau yang binge eating, nanti ya. Kalau yang binge eating adalah makan pada suatu periode tertentu dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih cepat daripada kebanyakan orang hingga ia merasa benar-benar merasa sangat kenyang. Jadi kalau di hadapan teman-teman ya, mereka makan dikit, porsinya dikit, jumlahnya dikit. Tapi pas lagi keluar, mereka pilih cari tempat yang nyaman dan mereka akan mengkonsumsi makanan lebih dari yang orang biasanya konsumsi. Kalau kita serius, kalau misalkan mereka udah mengkonsumsi makanan yang tidak berlebihan, otomatis tubuh mereka akan seperti ini. Ada nggak seperti ini? Ini ya. Kalau badan udah kayak gini deh, kita itu rentan terkena penyakit jantung. Kena penyakit jantung belum ada yang bisa disembuhkan kok. Terus hipertensi, iya, sesak napas juga benar. Hipertensi, terus ada juga stroke dan lain-lain. Selanjutnya ada obesitas. Nah, di sini sebenarnya obesitas itu bukan termasuk dalam perilaku makan yang menyimpang, tapi itu termasuk ke dalam salah satu akibat dari mengkonsumsi makanan yang salah. Kalau misalkan kita lebih suka mengkonsumsi makanan apa ya, ada yang suka makan gorengan, ada. Kalau suka makan gorengan itu deh ya, kolesterolnya itu banyak yang menumpuk di dalam tubuh kita. Jadi kolesterol jahat yang menumpuk di dalam tubuh kita. Jadi akan banyak juga penyakit-penyakit yang udah datang kepada kita. Terus ada konsumsi makanan-makanan cepat saji, contohnya seperti mie goreng, pop mie gitu. Itu juga salah deh. Bukan salah. Boleh mengkonsumsi, dibatasi, jangan sampai terlalu sering mengkonsumsi itu. Kalau kita terlalu sering konsumsi itu, kita ketahui deh di dalam makanan-makanan yang fast food itu tadi atau cepat saji itu tadi banyak mengandung pewarna, zat-zat aditif yang akan tertumpuk di dalam tubuh kita dan akan menyebabkan penyakit-penyakit lain yang akan datang di dalam tubuh kita. Jadi harap dihindari makanan-makanan yang terlalu banyak kolesterol, terus yang junk food. Contohnya junk food itu kan junk food aja ya. Junk food itu dari dua kata, yaitu junk dan food. Junk itu udah berarti sampah, terus kalau food terus itu tuh makan, berarti makanan itu ya sampah dong, nggak masuk ke dalam tubuh kita zat-zat gizinya, nggak mengandung zat gizi yang baik kan untuk tubuh kita, malah mendatangkan penyakit. Jadi dari makanan-makanan fast food dan junk food. Oke, itu yang dari kakak. Selanjutnya untuk masalah konsumsi makanan yang bergizi dan baik akan dijelaskan sama Kak Ida. Yuk makan ya, kursus gimana? Bagi dari apakah kalian semua sepakat? Iya. Ayo
วันจันทร์ฉันคอยอยู่อังคารก็คอยดูเธอเป็นไงพุธเธอก็ไม่มาเช้าสายก็ไม่มีพฤหัสว่างเปล่าศุกร์หรือเสาร์หรือว่าอาทิตย์ไม่มีวันไหนไม่คิดถึงไม่มีวันไหนที่เธอจะย้อนมาสู่วันเก่าๆของเราวันที่ฉันเจอเธอวันที่ได้ใกล้กันวันที่เราจูงมือวันที่ฉันรักเธอวันที่ฉันพูด